Halo, kembali berjumpa pada video kali ini, yaitu lanjutan dari video sebelumnya mengenai hukum Newton. Dan pada saat ini akan membahas soal hukum 2 Newton. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran di sini diharapkan sebagai siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Nah, pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa hukum 2 Newton itu menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau sigma F sama dengan M dikali A. Atau M sama dengan sigma F dibagi dengan A. Oke? Dengan keterangan masing-masing ini, sigma F resultan gaya, M massa benda, A percepatan benda. Nah, untuk lebih memahami persamaan ini atau rumus ini terhadap pemecahan masalah, langsung masuk kita terhadap soal berikut ini. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Andi menggeser meja dengan gaya 240 Newton. Maka besar percepatan meja yang digeser Andi adalah titik-titik. Jadi penyelesaian, pertama kita buat diketahui, massa meja ini 30 kg, sedangkan gaya yang diberikan si Andi terhadap meja 240 Newton. Yang ditanya percepatan, berarti A berapa? Oke, langsung masuk persamaan A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi kita masukkan nilai-nilainya. A sama dengan 240 Newton yang ini dibagi 30 kg massa benda. Maka percepatan meja 8 Newton per kilogram. Oke? Ini untuk yang nomor 1. Nomor 2, sebuah benda memiliki massa 500 gram. Gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Yang ditanya di sini gaya, ya. Maka penyelesaian diketahui massa benda tadi 500 gram, sedangkan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah gaya yang diperlukan untuk membuat benda itu untuk bergerak. Sebelum kita lanjut ke persamaan atau rumus, ini kita rubah dulu massa ini terhadap kilo. Maka 500 per 1000 sama dengan 0,5 kilogram. 1000 itu karena 1 gram itu 1 per 1000 kilogram. Maka masuk persamaan F sama dengan M dikali A. Oke, masukkan nilainya. F sama dengan M itu 0,5 kg. Ini sekarang kita masukkan satuan massa dalam MKS dikali dengan percepatan 6, ya. Maka F sama dengan 3 kg meter per sekon kuadrat. Jadi gaya yang diperlukan untuk membuat benda untuk bergerak itu 3 Newton atau 3 kg meter per sekon kuadrat. Oke, ini untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, jika massa benda tersebut 2 kg massa balok ini, maka percepatan yang akan terjadi pada balok ini adalah berapa? Oke, perhatikan dari gambar ini, F1 bekerja pada balok tetapi arahnya ke kanan. Maka dia bernilai positif nanti. F2 bekerja pada balok dengan arah ke kiri sebesar 50 Newton. Jadi F1 dan F2 arahnya berlawanan. Oke, langsung diketahui meja massanya 2 kg
F1 30 Newton, F2 50 Newton. Yang ditanya percepatan. Maka hukum 2 Newton tadi, percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke. Sekarang kita hitung dahulu berapa resultan gaya, ya. Maka F1 dikurang F2. Sekali lagi, kenapa kurang F2? Karena F2 arahnya ke kiri, ya. Maka F1 30 Newton dikurang 50 Newton. Dibagi massa balok ini 2 kg, maka 30 kurang 50 min 20 Newton dibagi 2 kg. Jadi min 10 Newton per kilogram atau min 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini tanda negatif ini menyatakan bahwa balok bergeser ke arah kiri. Maka percepatan balok adalah 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat. Soal yang ketiga, naik lagi tingkatannya. Sebuah balok bermassa 3 kg, yang ini diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti pada gambar berikut. Oke. Nah, balok tersebut kemudian yang ini ditumpuk dengan balok lain yang lebih kecil bermassa 2 kg. Maka percepatan sistem balok dengan F yang sama menjadi, oke. Nah, untuk melanjutkan menyelesaikan ini, kita buat diketahui ini balok pertama, yang ini balok yang kedua. Maka massa balok pertama 3 kg, massa balok yang kedua ini 2 kg, dan percepatan balok pertama waktu diberikan gaya F 2 meter per sekon kuadrat. Di mana gaya yang diberikan terhadap balok pertama sama dengan gaya yang diberikan setelah balok pertama ini ditumpuk dengan balok yang kedua, yaitu sebesar F. Maka ditanya, berapakah percepatan kedua balok ini setelah diberikan gaya yang sama? Oke, maka menghitung nilai gaya pertama F1 yang bekerja pada benda balok pertama ini dengan percepatan yaitu hukum 2 Newton, maka F1 sama dengan M dikali A. Kenapa A1? Karena ini pada balok pertama. Maka 3 kg dikali dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya yang diberikan pada balok pertama ini 6 Newton. Nah, menghitung percepatan kedua, yaitu setelah balok kedua ini ditumpuk ke balok yang lebih besar atau yang pertama, maka A sama dengan sigma F dibagi M1 ditambah M2. Jadi setelah ditumpuk dia, massa kedua balok dijumlahkan, ya. Tadi dengan gaya yang sama. Maka tetap 6 Newton dibagi 3 kg ditambah 2 kg yang ini. Maka 6 Newton dibagi 5 kg. Jadi 1,2 Newton per kilogram. Inilah besar percepatan kedua balok setelah ditumpuk. Oke, untuk soal nomor 4. Sebuah mobil yang massanya 2000 kg bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan sehingga selama 5 sekon kelajuannya menjadi 15 meter per sekon. Berapakah besar gaya untuk mempercepat mobil tersebut? Oke. Penyelesaian. Diketahui massa mobil tadi 2000 kg. Karena dia dari keadaan diam maka V0-nya 0. Dan 5 sekon berarti dia T. 5 sekon kemudian kecepatan akhirnya menjadi 15 meter per sekon. Yang ditanya gaya, ya. Oke. Nah, yang pertama kita menentukan percepatan dari mobil ini.
supaya percepatan ini nanti dapat kita hitung gaya untuk mempercepat mobil. Oke, maka A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Maka 15 VT yang ini dikurang V0 dibagi 5. Maka A sama dengan 15 per 5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya untuk menentukan besar gaya dipakai persamaan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Jadi M 2000 kg dikali A 3 meter per sekon kuadrat. Maka F sama dengan 6000 kg meter per sekon kuadrat atau 6000 Newton. Oke. Maka besar gaya untuk mempercepat mobil ini adalah 6000 Newton. Oke. Sampai di sini pembahasan contoh soal mengenai hukum 2 Newton. Semoga penjelasan dari contoh soal ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.